menuju percepatan zaman. Jadi era baru hari ini sesungguhnya adalah era di mana zaman itu bergerak sangat cepat sekali. Dulu orang cara berkomunikasi dengan cara menulis di batu. Lalu kemudian peradaban berkembang, manusia mulai menulis di semacam pelepah pepohonan, yaitu papirus namanya. Dan kemudian manusia mulai berkembang lebih baik lagi menggunakan batang atau daun lontar untuk menulis dan cara berkomunikasi, sampai akhirnya mereka bisa membuat industri kertas dengan surat kabar antar satu manusia lain yang berjarak jauh, bisa berkomunikasi dengan telegraf, dan ada radio, ada televisi, dan ada telepon. Zaman dulu kita masih punya telepon di setiap rumah. Tapi sekarang kita sudah pakai media handphone. Handphone pun berkembang dengan sangat cepat. Yaitu dari handphone pisang kita bilang yang paling ngetren dulu, yang gak punya Nokia, gak tren. Dan itu sudah kita lewati. BlackBerry sempat jadi tren kemajuan zaman. Dan sekarang kita pakai smartphone. Tapi smartphone-nya sekarang semakin lama semakin hebat dan canggih, karena menjadi YouTuber, menjadi vlogger adalah sebuah kenikmatan tersendiri cara orang berkomunikasi loh hari ini. Akhirnya handphone, smartphone pun berubah ya. Punya kamera yang tadinya cuma satu di bagian belakang jadi dua depan belakang, jadi bisa video callan. Oh sekarang gak cukup karena gambarnya gak jelas kalau cuma ada 2 kamera doang depan dan belakang. Akhirnya sekarang ada 6 kamera, 3 di depan, 3 di belakang, dengan kualitas gambar terbaik. Dan terus semakin maju, sekarang ada handphone pakai jam tangan, dan sekarang kita bisa komunikasi telekonferensi ya lewat media Zoom meeting. Sekolah pakai Zoom, coba anak-anak kita pakai daring, katanya media daring yang online. Anak-anak yang tadinya kursus silat harusnya berhadapan dengan guru, sekarang nggak usah, kursus silatnya cukup setel video saja. Atau les vokal ya, anak perempuan saya les vokal, gurunya juga ngeceknya pakai Zoom. Waduh, bener-bener maju banget ya. Dan ketahuilah di masa depan kemajuan ini semakin luar biasa, karena nanti teknologinya adalah teknologi hologram, di mana setiap kita bisa saling berkomunikasi seakan-akan orangnya ada di depan mata. Nah, bersiaplah memasuki era kemajuan zaman sampai tingkat setinggi ini. Nah, disebabkan oleh percepatan zaman inilah, maka kita akhirnya bisa tahu tentang kondisi zaman. Menurut Johannes, seorang penulis buku Leader Make the Future, yaitu beliau seorang penulis buku untuk US Army War Academy, yaitu Akademi Militer Amerika Serikat. Beliau mengatakan inilah zaman yang disebut zaman fuca. V-nya adalah volatility, yaitu penuh dengan gejolak dan berubah-ubah. Uncertainty, yaitu penuh ketidakpastian. Complexity, kompleks banget, rumit, saling terkait satu dengan yang lainnya. Rumit akibat dari lockdown, adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bukan hanya kita yang terbatasi geraknya, tetapi juga saling terkait. Akhirnya faktor ekonomi pun bisa mengubah segala tatanan kehidupan berbangsa kita. Dan ini betul-betul terjadi loh hari ini. Yang berikutnya adalah tentang ambiguity, penuh dengan keraguan. Begitu banyak berita berseliweran yang membuat kita tidak tahu mana lagi informasi yang benar dan mana informasi yang salah, mana yang hoax, mana yang bukan. Kita sampai disarankan untuk puasa gak lihat sosial media yang bicara tentang COVID-19 ini, supaya kita betul-betul bisa jadi pribadi yang tenang. Dan itulah yang disebut zaman penuh dengan keraguan. Dan kita hari ini sedang memasuki era itu. Selamat datang di era new normal yang sesungguhnya. Dan inilah yang telah disinyalir oleh para ahli tentang tibanya masa di mana zaman betul-betul akan berubah menuju sebuah peradaban yang baru. Semoga mengarah kepada peradaban yang sesuai dengan tuntunan Islam yang kita cintai.